Para Bapak Ibu, Saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkah dalam, salam. Berbahagia kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk sejenak menanggapi kehadiran Tuhan dan meresapkan sabdanya. Sabda Tuhan dari Injil Santo Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita akan fokus pada ayat yang pertama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pewartaannya, Tuhan Yesus memang menghadapi dan mengalami tanggapan yang berbeda-beda. Ada kelompok, dan kebetulan kelompok ini malah justru kelompok tokoh agama di zamannya, yang tidak bisa menerima Yesus, tidak bisa menerima ajarannya, tidak menerima jati diri Yesus sebagai utusan Allah. Dan kiranya kelompok inilah yang oleh Tuhan tadi disebut sebagai kelompok bijak dan pandai. Sebaliknya Tuhan memuji orang yang disebut orang kecil. "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Maka kiranya menjadi orang kecil ini menjadi panggilan kita dan semangat yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita. Ya, dan siapapun dipanggil untuk bersemangat sebagai orang kecil, ya, dapat ditambah kalau kita belajar dari sabda bahagia menjadi orang yang bersemangat miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita disebut sebagai orang kecil, maka jangan diartikan kita menjadi orang yang tidak berharga, menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang penakut, dan lain sebagainya. Kita kecil karena kita memang tidak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi kita dicintai Tuhan dan diharapkan kita terbuka terhadap kasih Tuhan, terbuka terhadap tuntunan Tuhan. Dan biarlah kita yang kecil ini boleh hidup dan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kasih Tuhan dan tuntunan Tuhan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kalau merenungkan sabda ini, saya sebagai seorang imam di dalam gereja itu sungguh bersyukur, ya. Karena sekarang ini perkembangan umat mengagumkan sekali. Umat yang semakin bertumbuh dan berkembang di dalam pengetahuan iman. Umat yang semakin mampu untuk melayani, bahkan memberikan pengajaran, memberikan renungan, memimpin ibadat, ya sangat mengagumkan. Banyak renungan-renungan dapat kita baca, renungan-renungan yang bagus dihasilkan oleh umat. Entah lewat fresh juice, entah lewat renungan-renungan yang lain, ya banyak sekali. Dan sekarang ini juga banyak sekali umat yang ikut komunitas-komunitas rohani, kelompok-kelompok kategorial rohani. Banyak yang terkait dengan tarekat-tarekat tertentu. Ya, ada yang mengikuti kelompok bruder suster, ada yang mengikuti tarekat romo-romo atau ordo romo-romo. Ada banyak sekali kelompok-kelompok umat yang bertumbuh dan berkembang sekarang ini. Dan mereka menjadi pendoa yang istimewa, mereka menjadi pendengar sabda yang istimewa, mereka menjadi orang-orang yang tekun di dalam ibadat, khususnya di dalam misa harian. Mereka juga menjadi orang-orang yang semakin dimampukan untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Saya merasa hal ini adalah suatu wujud kesederhanaan hati yang terbuka
untuk menanggapi tuntunan Tuhan, untuk menanggapi kehadiran Tuhan, untuk menanggapi sabda Tuhan di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Saya merasa itulah salah satu semangat menjadi kecil di hadapan Allah. Ya, kecil. Kecil artinya kita sungguh membutuhkan bantuan, kita membutuhkan tuntunan, kita membutuhkan perlindungan, kita membutuhkan untuk dikembangkan, ya, disempurnakan. Dan keterbukaan hati kita kepada Tuhan, keterbukaan kita kepada sabdanya, keterbukaan kita kepada kasih-Nya, ya, adalah salah satu cara kita mewujudkan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, itulah kiranya hal-hal yang membahagiakan kita semua, dan semoga pertumbuhan yang bahagia itu kita lanjutkan, ya. Kita teruskan, kita perkembangkan terus, sehingga kita sebagai umat Allah sungguh-sungguh menjadi umat yang terbuka pada sabda Tuhan dan dapat mewartakan sabda itu di zaman kita sekarang ini yang juga sungguh membutuhkan sapaan Tuhan, membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan menjadi terasing dari zaman kita. Dan Tuhan tidak akan terasing dari zaman kita apabila umat juga menanggapi kehadirannya dan selanjutnya mewartakannya untuk zaman kita sekarang ini. Mari kita membangun hati yang sederhana, kita membangun semangat sebagai orang yang kecil di hadapan Allah, dan kita selalu membuka hati bagi sabdanya, kita selalu membuka hati bagi tuntunan dan cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.